Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ainul Lubis dari Banking 5B dengan NIM 20050571045. Melalui video ini, saya akan menjelaskan tentang kajian komprehensif atas implementasi laporan keuangan di PT Bank UOB Indonesia pada periode 31 Desember 2021 guna untuk memenuhi tugas proyek Based Learning Analisis Laporan Keuangan. Nah, untuk penjelasannya nanti saya akan mengambil perbandingan di laporan keuangan pada tahun 2020. Baik, langsung saja mari kita ke penjelasannya. Berikut sekilas profil perusahaan pada PT Bank UOB Indonesia. UOB Indonesia didirikan pada tanggal 31 Agustus 1956 dengan nama PT Bank Buana Indonesia. Pada bulan Mei 2011 berganti nama menjadi PT Bank UOB Indonesia. Nah, layanan UOB Indonesia mencakup 41 kantor cabang, 168 kantor cabang pembantu, dan 191 ATM yang tersebar di 54 kota di 18 provinsi. Layanan UOB Indonesia juga dapat dinikmati melalui jaringan ATM regional UOB, ATM Prima, ATM bersama, serta jaringan pisah. Berikut laporan posisi keuangan pada PT Bank UOB Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan laporan posisi keuangan adalah laporan sistematis yang mengenai aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Pertama, laporan posisi keuangan pada aset. Adapun yang dimaksud dengan aset adalah sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Pada laporan posisi keuangan di PT Bank UOB Indonesia berikut ini dapat dilihat aset lancar terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank Indonesia, efek-efek yang diperdagangkan, sampai pada tagihan. Sehingga jika ditotalkan, aset lancarnya adalah Rp118.092.507. Dan jika kita lihat dari total aset PT Bank UOB Indonesia pada tahun 2021 sebesar Rp121.395.036, di mana jumlah tersebut menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan total aset di tahun sebelumnya, yakni di tahun 2020, yaitu sebesar Rp119.554.039, meningkat sebesar Rp4.840.997. Selanjutnya, laporan posisi keuangan pada liabilitas. Adapun yang dimaksud dengan liabilitas merupakan utang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan pada pihak lain di waktu yang akan datang. Dan biasanya liabilitas ini disebut juga sebagai kebalikan dari aset. Pada PT Bank UOB Indonesia ini, liabilitas dibagi menjadi dua, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, di mana liabilitas jangka pendek mulai dari liabilitas segera sampai bunga yang harus dibayar, yang dimana jika ditotalkan sebesar Rp100.408.301. Dan untuk jangka panjang mulai dari utang pajak sampai liabilitas lain-lain, yang jika ditotalkan sebesar Rp6.308.731. Dan jika kita lihat perbandingannya, total liabilitas PT Bank UOB Indonesia di tahun 2021 sebesar Rp106.717.032 yang juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan tersebut sebesar Rp4.298.990, di mana di tahun 2020 total liabilitas PT Bank UOB Indonesia mencapai sebesar Rp102.418.082. Dan yang ketiga, laporan posisi keuangan pada ekuitas. Nah, ekuitas adalah jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham suatu perusahaan, di mana jika seluruh aset perusahaan dicairkan dan seluruh hutang perusahaan dibayar. Nah, pada laporan PT Bank UOB Indonesia
Total ekuitas di tahun 2021 sebesar Rp14.678.004 yang juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan di tahun 2020. Peningkatan tersebut sebesar Rp542.047, di mana di tahun 2020 total ekuitas PT Bank Indonesia mencapai sebesar Rp14.135.000. Baik, selanjutnya laporan laba rugi pada PT Bank UOB Indonesia. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu, di mana isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Yang pertama, laporan laba rugi pada pendapatan. Adapun pengertian pendapatan. Pendapatan merupakan pemasukan atau peningkatan aktiva suatu perusahaan atau penyelesaian kewajiban perusahaan atau campuran keduanya yang dimana selama satu periode tertentu yang diakibatkan oleh penyerahan atau pembuatan suatu produk, pelayanan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang berkesinambungan. Pada laporan berikut ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 PT Bank UOB Indonesia memperoleh pendapatan bersih sebesar Rp4.432.851 yang dimana jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp301.455 dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai Rp4.131.396. Yang kedua, laporan laba rugi pada beban. Beban biasanya disebut juga dengan expense, yang artinya suatu penurunan manfaat ekonomi dalam suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Pada laporan ini terlihat jelas bahwa pada tahun 2021 PT Bank UOB Indonesia memperoleh beban sebesar Rp3.464.003 yang dimana jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp103.775 dibandingkan dengan di tahun 2020 yang hanya mencapai Rp3.360.228. Selanjutnya, laporan laba rugi bersih. Berdasarkan data berikut ini, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 PT Bank UOB Indonesia memperoleh laba tahun berjalan sebesar Rp655.160, di mana laba sebelum beban pajak sebesar Rp848.733 dikurang beban pajak sebesar Rp193.160 sehingga hasil dari laba tahun berjalan pada tahun 2021 adalah Rp655.160 yang lebih besar daripada tahun 2020. Dan yang terakhir adapun laporan laba rugi penghasilan komprehensif. Adapun yang maksud dengan laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu, yang dimana digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas di masa depan. Berdasarkan laporan berikut ini, dapat kita lihat total penghasilan komprehensif tahun berjalan pada tahun 2021 adalah Rp542.047, di mana jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan di 2020 lebih besar, yaitu Rp652.806. Perlu diketahui bahwa laporan laba rugi komprehensif ini sangat penting bagi seorang investor. Kenapa? Karena dari laporan ini investor bisa mendapatkan informasi mengenai prediksi laba dan arus kas di masa depan yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan harga jual saham dan dividen yang dimiliki perusahaan di masa depan. Baik, selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Adapun pengertian dari laporan perubahan ekuitas.
yaitu merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan, berdasarkan prinsip pengukuran tertentu. Nah, biasanya laporan perubahan ekuitas ini berfungsi untuk dapat melengkapi pengungkapan perubahan dari modal yang terjadi pada perusahaan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Nah, berdasarkan laporan perubahan ekuitas berikut ini, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, PT Bank UOB Indonesia memperoleh ekuitas sebesar Rp14.678.004, yang dimana jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai Rp14.135.957. Selanjutnya ada pun laporan arus kas. Yang dimaksud dengan laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, pendanaan. Laporan arus kas dibuat per periode, dalam artian per periode akuntansi, baik itu bulanan, triwulan, maupun tahunan. Dan biasanya laporan arus kas ini sangat berguna untuk kita mengetahui bagaimana kondisi usaha sekarang ini. Nah, dalam dunia akuntansi bisnis, laporan arus kas adalah salah satu dokumen yang wajib untuk diperhatikan. Berdasarkan laporan berikut ini, dapat dilihat arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2021 di PT Bank UOB Indonesia, yaitu sebesar Rp1.043.472. Dan untuk arus kas dari aktivitas investasi di tahun 2021 sebesar Rp704.064. Selanjutnya ada kas dan setara kas. Pada laporan arus kas di PT Bank UOB Indonesia dapat dilihat bahwa di tahun 2021 kas dan setara kas sebesar Rp9.826.422, yang jumlahnya lebih rendah dibandingkan di tahun 2020, yaitu sebesar Rp13.307.707. Nah, dari sini dapat kita lihat kas dan setara kas di tahun 2021 mengalami penurunan. Sekian dari saya penjelasan tentang laporan keuangan yang terdapat pada PT Bank UOB Indonesia. Nah, dapat kita simpulkan bahwa di dalam satu perusahaan itu ada beberapa laporan, di antaranya laporan posisi keuangan, yang dimana di laporan posisi keuangan ini terdapat yang namanya aset, ekuitas, dan selanjutnya laporan laba rugi. Di mana di dalam laporan laba rugi ini terdapat yang namanya pendapatan, beban, dan lainnya. Dan selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas, laporan komprehensif, dan laporan arus kas. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai laporan keuangan pada PT Bank UOB Indonesia. Jika ada kesalahan yang terdapat pada video saya ini, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.